أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat keluangan waktu, dan yang paling penting adalah nikmat keimanan dan keislaman dalam hati kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah pada pagi hari ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Amin amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da'wa Dawa karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Kita masuk ke dalam akibat maksiat atau dampak dari maksiat yang nomor 44, yaitu maksiat adalah bantuan manusia kepada musuhnya. Maka siapakah musuh yang dimaksud di sini? Maka yang dimaksud Ibnu Qayyim adalah musuh abadi kita, musuh bebuyutan kita, yaitu iblis dan syaitan. Karena sejak iblis itu diusir dari surga, ketika iblis itu menolak untuk sujud kepada Adam, ketika Allah memerintahkan dia untuk sujud, maka iblis menolak dan diusir dari surga. Kemudian iblis bersumpah kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, tangguhkanlah hukumanku sampai hari kiamat. Kenapa minta ditangguhkan? Karena iblis berjanji akan mendatangi seluruh keturunan Adam, ya, seluruh keturunannya Nabi Adam, akan menggoda mereka, mendatanginya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas dan dari bawah. Supaya apa? Supaya mereka itu sesat dari jalannya, supaya mereka itu tidak menjadi hamba-hamba yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian ini adalah karena Allah ingin menguji manusia, ya, menguji kita dengan memberikan kita musuh yang tadi tidak pernah beristirahat. Walaupun sekejap mata, tidak pernah tidur, tidak pernah lelah untuk menggoda kita, untuk mengajak kita kepada keburukan. Akan melakukan apa saja agar kita itu tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan ini berkata kepada para pasukannya, maka binasakanlah musuh kalian, yaitu manusia. Apakah jangan sampai kalian gagal dalam hal ini? Apakah kalian ingin nanti kalian akan masuk neraka sementara manusia itu bersenang-senang di dalam surga? Maka janganlah beristirahat, godalah mereka, rayulah mereka, sesatkanlah mereka, sehingga mereka bisa masuk neraka dan tinggal di neraka bersama kita. Inilah ajakan syaitan kepada para pasukannya. Maka Allah telah memberitahukan kepada kita segala tindak tanduk dari syaitan, sekaligus memerintahkan kepada kita untuk bersiap-siap menghadapinya. Jadi ketika syaitan itu sudah berusaha
untuk menyesatkan kita, Allah juga sudah mempersiapkan bekal untuk kita. Di dalam Al-Quran berkali-kali Allah mengingatkan bahwa syaitan adalah innahu lakum aduwwum mubin, bahwa syaitan adalah musuh bebuyutan, musuh abadi bagi kalian. Maka bersiap-siaplah, jagalah hati kalian, jagalah diri kalian, supaya jangan sampai tergoda oleh syaitan. Allah juga mensyariatkan jihad sepanjang hayat di dunia, baik jihad dalam bentuk yang peperangan, ya, dalam bentuk fisik, maupun jihad dalam bentuk peperangan hati, di mana kita diminta oleh Allah untuk berperang dengan syaitan yang selalu menggoda kita, untuk berperang supaya kita selalu berada di jalan Allah dan tidak tersesat ke jalannya syaitan. Bahkan Allah menjanjikan orang yang berjihad dengan pahala yang luar biasa. Dalam surat As-Saff Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijarah, apakah kamu, tahukah kamu aku tunjukkan kepada suatu perdagangan, tunjikum min adabin alim, yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Apa itu perdagangan yang Allah maksud? Tu'minuna billahi wa rasulih, yaitu engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, engkau berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan diri kalian. Dzalikum khairul lakum, itulah yang paling baik, paling bagus bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika engkau mengetahui. Maka di sini Allah dengan jelas menyatakan bahwa orang-orang yang beriman kemudian dia berjihad, ya, berjuang di jalan Allah, baik melawan musuh-musuh Allah di dunia maupun melawan syaitan yang menggoda hatinya, dengan harta mereka dan jiwa mereka, maka Allah akan menyelamatkan dia dari azab yang pedih. Allah akan membebaskan dia dari neraka dan langsung memasukkannya ke dalam surga Allah. Kemudian Ibnu Qayyim menuliskan bahwa peperangan manusia dengan syaitan itu ibarat sebagai sebuah peperangan yang dahsyat, bahkan peperangan yang lebih dahsyat daripada perang dunia 1 ataupun perang dunia 2. Cuma bedanya perangnya itu di dalam hati kita masing-masing, di dalam diri kita sendiri-sendiri. Maka Allah mewakilkan peperangan itu kepada hati kita, karena hati kita itu adalah pengontrol diri kita, organ atau bagian tubuh yang paling penting di dalam tubuh kita. Karena ketika hati itu baik, ya, maka seluruh tubuh juga akan ikut baik. Ketika hatinya buruk, maka seluruh tubuh juga akan ikut buruk. Dan di dalam hati itu juga adalah tempat kita mengenal Allah, kita menjawab Allah, kita mencintai dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus tempat keikhlasan kita, ketawakalan kita, dan kesabaran kita. Itulah kenapa Allah mewakilkan hati tersebut sebagai pemimpin atau panglima peperangan ini, ya, peperangan guna melawan syaitan tersebut. Kemudian Allah, karena Allah itu menyayangi kita, Allah mencintai makhluknya, maka tidak membiarkan kita berperang sendirian. Allah datangkan bala bantuan, pertolongan kepada kita. Yang pertama, Allah turunkan bantuan berupa para malaikat. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka para malaikat ini akan datang silih berganti. Jika sebagian yang lain pergi, akan digantikan dengan sebagian yang lain. Dan para malaikat ini akan selalu mendoakan kita, akan selalu berkata kepada kita, sungguh bersabarlah dalam perjuangan ini, ya, karena sesungguhnya penderitaan atau perjuangan di dunia ini hanya saat saja, hanya sebentar saja, apalagi nanti dibandingkan dengan kesenangan akhirat yang akan engkau dapatkan. Dan para malaikat ini juga selalu mendoakan kita, mendoakan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, tapi juga mendoakan kebinasaan bagi orang-orang yang berbuat kejahatan. Kemudian selain para malaikat, Allah juga turunkan penolong lain, yaitu berupa wahyu. Ya, Allah mengirimkan rasul-rasulnya untuk membawa kitab-kitabnya kepada manusia. Maka dengan kitabnya ini kita bisa tahu, ya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perjuangkan untuk melawan syaitan-syaitan tersebut. Maka datanglah pertolongan demi pertolongan, bantuan demi bantuan yang Allah turunkan kepada kita untuk membantu kita, ya, dalam peperangan abadi ini. Sampai nanti akhirnya Allah sendiri yang akan membelanya dengan berkata, mereka adalah golonganku. Ya, sungguh golongan Allah ini adalah orang-orang yang beruntung, sebagaimana firman Allah, ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itulah golongan Allah, dan golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka di dalam Al-Quran Allah mengajarkan kepada kita, ketika kita mau berjihad, ketika kita mau berjuang, itu ada paling tidak 4 syarat yang harus dipenuhi supaya jihad kita itu benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar bisa mendatangkan kemenangan dan kesuksesan bagi kita. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Jadi kalau kita mau tuflihun, kita mau sukses, ya, kita mau menang, maka syaratnya ada 4. Apa itu? Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran tersebut, warabitu, dan berjagalah di perbatasan atau di pos-pos perbatasan, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian itu sukses. Maka yang pertama Allah perintahkan adalah untuk bersabar, karena yang namanya jihad itu memang susah, memang banyak penderitaannya, memang banyak perjuangannya, maka harus bersabar. Dan setelah bersabar tidak cukup, wasabiru, dan disuruh meneguhkan kesabarannya. Jadi sabarnya itu harus benar-benar diteguhkan. Sudah sabar, disabarkan lagi. Jadi sabar yang sudah ada itu jangan sampai sabarnya itu kayak timbul tenggelam. Wah, sekarang sabar, besok nyesel, sekarang sabar, besok nyesel. Jangan seperti itu. Tapi sabarnya yang berkelanjutan, yang istiqomah. Kita teguhkan kesabaran tersebut. Kesabaran dalam melawan musuh-musuh Allah, dalam menjaga pos-pos perbatasan, ya, dalam perjuangan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah warabitu, murabaqah, yaitu mengawasi atau melindungi pos-pos perbatasan. Ya, kalau dalam peperangan berarti pos-pos yang untuk mengawasi musuh, ya, perbatasan wilayah muslim dengan wilayah musuh. Tapi kalau dalam jihad kita dengan untuk melawan syaitan, maka perbatasan ini yang dimaksud adalah pintu-pintu masuknya syaitan,
yaitu apa? Ya mata kita, telinga kita, mulut kita, anggota badan kita, yang menjadi masuknya syaitan untuk menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Maka 3 ini harus dijalankan semua. Kalau tidak, maka nanti akan kemenangan itu tidak akan tata. Sebagaimana kisahnya para sahabat di perang Uhud. Maka ketika para sahabat itu berperang di perang Uhud, mereka sudah sabar, ya, benar-benar sabar. Tapi ketika melihat harta ghanimah, maka mereka meninggalkan pos yang ditugaskan oleh Rasulullah, yaitu di lereng Gunung Uhud, ya, di mana para pemanah yang ditugaskan di lereng tersebut itu meninggalkan posnya karena ingin berebut ghanimah. Akhirnya mereka diserang balik oleh orang kafir Quraisy sehingga kalah dalam peperangan tersebut. Bahkan Rasulullah sampai hampir terbunuh. Inilah. Jadi ketika orang itu tidak menjaga perbatasannya, tidak menjaga pos-pos keamanannya, maka akan mudah bagi musuhnya untuk masuk dan mengalahkan mereka. Dan 3 perkara ini itu terkumpul kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah. Karena takwa ini yang menjadi tiang utama. Tidaklah orang bisa menjalankan ketiga ini, isbiru, wasabiru, warabitu. Maka 3 perintah ini itu hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka mari kita coba bayangkan. Bayangkan bahwa di dalam diri kita itu ada peperangan yang sangat besar, di mana di satu sisi adalah hati kita, adalah diri kita dengan pasukan-pasukannya, dan di sisi yang lain adalah syaitan-syaitan dengan bala tentaranya. Maka hati kita itu berdiri di atas benteng, ya, sebagai panglima, sebagai raja di benteng tersebut. Kemudian para syaitan itu mengepung benteng tersebut dan berusaha untuk menjebol dan menaklukkannya. Maka syaitan tersebut bertanya, siapakah ajudan pribadi, orang yang paling dipercaya oleh hati? Maka pasukannya menjawab, yang paling dekat dengan hati itu adalah hawa nafsu. Yang paling bisa mempengaruhi hati adalah hawa nafsu. Maka syaitan berkata kepada pasukannya, maka datangilah hawa nafsu tersebut, ya, penuhilah keinginannya, dikasih syahwat, dikasih hal-hal yang menyenangkan hawa nafsu, supaya apa? Supaya dia tertarik, ya, supaya dia berpindah pihak, jadi tidak mendukung hati tapi jadi mendukung para syaitan. Jadikanlah bagi hawa nafsu tersebut hal-hal yang enak, hal-hal yang menyenangkan hatinya, supaya menarik dirinya, supaya mengkhianati hati, supaya dia berpindah loyalty, ya, berpindah kesetiaan dari hati kepada syaitan. Sehingga ketika hawa nafsu itu sudah berpindah hati, ya, hawa nafsu itu sudah ikut kepada syaitan, maka dengan mudah dia akan membuka pos-pos perbatasannya, pos-pos keamanan, ya, membuka mata, membuka hati, membuka anggota badan kita, sehingga syaitan dan pasukannya itu dengan mudah masuk dan menguasai perbatasan tersebut, menguasai pintu-pintu tersebut. Dan ketika syaitan sudah menguasai pintu itu, maka dengan mudah, ya, syaitan itu akan menaklukkan dan membunuh hati kita. Jadi ketika hati kita sudah terbunuh, ya sudah, wassalam. Kita akan berpindah dari hamba Allah, ya, menjadi bagian dari pasukannya Allah, maka beralih menjadi hambanya syaitan, menjadi anggota dari tentara-tentaranya syaitan.
Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan bagaimana syaitan itu berusaha menggunakan pintu-pintu kita, ya, mata kita, hidung kita, telinga kita, anggota badan kita untuk mempengaruhi hati dan keimanan kita, berusaha menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hada, jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa mengambil ilmu dari kebenaran tersebut. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.